Selamat datang kembali Jalan Raya Konoha. Saya melihat ya, semakin hari, semakin tahun, semakin bulan di Konoha itu, semakin banyak orang yang tidak toleransi, semakin banyak orang yang intoleransi. Apa buktinya? Terutama dalam hal beragama ya. Salah satu bukti yang paling masuk akal itu adalah karena zaman dulu ya, saya tidak pernah mendengar orang melarang mengucapkan salam kepada agama lain. Zaman dulu, zaman Soeharto tidak pernah seperti itu. Tapi zaman sekarang sangat lumrah kita mendapati orang-orang yang mengatakan jangan mengucapkan salam ke agama lain ya. Dilarang mengucapkan salam ke agama lain. Kalau agama lain melakukan atau merayakan hari raya keagamannya, jangan diucapkan ya, nggak boleh. Jadi hal-hal seperti inilah bukti bahwa di Konoha itu makin banyak orang yang intoleran. Jadi kalau misalnya hal seperti ini dibiarkan, maka Konoha akan hancur berantakan. Itu sudah pasti ya. Nah, bicara seputar tentang intoleransi dan toleransi, saya melihat orang Bali itu adalah orang yang sangat toleransi dalam hal apapun ya. Orang Bali itu sangat-sangat toleransi. Jadi saya suka mengamati orang Bali ya. Kenapa orang Bali itu toleransi, kenapa orang Bali itu jarang merantau, kenapa orang Bali itu sangat suka yang namanya seni dan lain sebagainya. Jadi di video ini kita fokus ya bahas tentang orang Bali. Kita mulai daripada kenapa orang Bali itu sangat toleransi. Alasan yang paling berpengaruh itu adalah karena pengaruh agama Hindu. Agama Hindu yang dianut oleh mayoritas orang Bali mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan kesabaran. Orang Bali diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama dan budaya. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus ya. Agama Siwa Buddha atau agama Hindu yang ada di Bali itu sangat-sangat bagus. Kemudian selain karena pengaruh daripada agama, pengaruh budaya juga ya. Budaya Bali itu memiliki tradisi yang kuat dan menghormati perbedaan ya. Orang Bali diajarkan untuk menghormati dan menghargai tamu dan orang lain yang berbeda dengan mereka. Sehingga Bali diminati oleh orang-orang bule sekarang ini. Bahkan saya melihat berlebihan ya. Orang-orang bule yang ada di Bali ini berlebihan ya. Apakah karena orang Bali itu kebablasan dalam toleransi? Saya melihat banyak orang-orang bule yang liburan ke Bali itu banyak tingkah, patang-tang, pateng-teng. Ada yang tidur di jalan, ada yang gimana, ada yang rese dan sebagainya. Ada berbagai macam. Ya itu semacam resiko ya. Kemudian selain pengaruh daripada agama dan budaya, pengaruh sejarah juga sangat mempengaruhi ya. Sejarah Bali memiliki pengaruh besar dalam bentuk toleransi orang Bali ya. Bali pernah menjadi kerajaan yang independen dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Hal ini membuat orang Bali terbiasa dengan perbedaan budaya dan agama, independen. Jadi tidak tertutup ya. Sok kalau mau berdagang sama kita, kalau mau kerja sama sok independen. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Kalau pemerintahan kita seperti itu tidak berpihak pada kalangan tertentu, tidak berpihak pada negara tertentu, tidak berpihak pada karena ini agamanya kita berpihak pada negara ini, karena negara ini beragama ini kita berpihak pada negara ini. Enggak seperti itu ya. Saya melihat orang Bali ini ke agama apapun mereka sokat, mau agama apa juga bergaul ya, mau nggak punya agama sekalipun, mau ateis, mau agnostik, mau agama Kristen, semua nyaman dan aman di Bali. Kemudian pengaruh pariwisata ya. Pariwisata telah menjadi bagian penting daripada ekonomi Bali. Orang Bali telah terbiasa dengan tamu dari berbagai negara dan budaya, sehingga mereka telah mengembangkan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Jadi warga Konoha dari Sabang sampai Merauke, kita harus meniru toleransi yang sangat tinggi yang dilaksanakan oleh orang-orang Bali. Salut buat orang Bali ya. Kemudian pengaruh daripada pendidikan ya. Pendidikan di Bali telah mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan kesabaran. Orang Bali diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Ini berdasarkan didikan dari kecil sudah dididik bahwa kita nggak boleh intoleran, nggak boleh ngata-ngatain agama lain ya. Saya salut dengan orang Bali. Kemudian selain sangat toleransi, orang Bali itu juga sangat jarang yang namanya merantau. Sangat-sangat jarang merantau.
Ya ada sih 1-2 orang yang merantau, tapi mereka biasanya stay di Bali, nggak keluar dari Bali. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal yang pertama itu ketertarikan dengan tanah air. Orang Bali memiliki ketertarikan yang kuat dengan tanah air dan leluhur mereka. Mereka percaya bahwa tanah air Bali salah satu tempat suci yang harus dijaga. Nah, karena hal seperti ini, maka orang Bali itu sangat jarang pergi keluar. Mereka percaya bahwa tanah air mereka itu tanah yang suci. Dan menurut saya ini mendorong nasionalisme seseorang ya, mencintai tanah air mereka. Kemudian sistem ekonomi yang stabil ya. Bali memiliki sistem ekonomi yang stabil dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Hal ini membuat orang Bali itu memiliki sumber pendapatan yang cukup dan tidak perlu merantau untuk mencari pekerjaan. Tidak seperti suku lainnya yang ada di Konoha ya. Seperti orang Minang ya, orang Minang itu sangat hobi yang namanya merantau. Orang Jawa, orang Batak. Tapi beda dengan orang Bali. Saya melihat orang Bali itu agak mirip-mirip seperti orang Sunda ya. Tidak terlalu suka yang namanya merantau. Kemudian apalagi alasan orang Bali itu tidak mau merantau? Culture yang kuat atau kultur budaya yang kuat. Budaya Bali sangat kuat dan unik dengan tradisi dan adat istiadat yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Jadi orang Bali merasa bahwa mereka harus mempertahankan budaya mereka dan tidak ingin meninggalkan tanah air mereka. Tradisi ya, ada semacam tradisi untuk menjaga kebudayaan dan nggak ada yang keluar daripada tanah Bali. Ya kalau misalnya tanah Bali itu kurang subur ya, saya melihat tanah Bali itu sangat subur ya, apapun yang ditanam di sana bisa tumbuh ya. Kemudian faktor geografis ya, Bali adalah pulau yang terletak di tengah Indonesia sehingga orang Bali tidak perlu merantau jauh untuk mencari pekerjaan atau mencari kehidupan yang lebih baik ya, karena nggak terlalu jauh dengan Jakarta juga sih. Ngapain jauh-jauh ya kan, karena posisinya di tengah ya. Jadi kalau peta Indonesia itu dilipet ya, di tengah-tengahnya itu adalah Pulau Bali. Kemudian pengaruh daripada agama Hindu yang dianut oleh mayoritas orang Bali memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa mereka harus mempertahankan tanah air mereka dan tidak ingin meninggalkan tempat yang suci. Kemudian selain toleransi terhadap agama lain ya, terus tidak suka merantau, saya melihat orang Bali itu sangat kental dengan nilai-nilai seni ya. Ya, mereka sangat menyukai yang namanya seni ya, seni tari ya, ukir dan lain sebagainya. Apa yang mempengaruhi kenapa orang Bali itu sangat suka yang namanya nilai-nilai seni? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena warisan budaya. Jadi Bali itu memiliki warisan budaya yang sangat kaya dengan tradisi kesenian yang berkembang selama ribuan tahun. Kesenian seperti tari, musik, dan kerajinan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Sudah seperti mendarah daging ya. Kemudian pendidikan seni ya. Pendidikan seni telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Bali. Ya, banyak sekolah dan institusi seni yang menawarkan pelajaran seni sehingga anak-anak muda dapat berkembang melalui bakat dan seni mereka juga ya. Kemudian dukungan masyarakat juga berpengaruh ya. Masyarakat Bali sangat mendukung kesenian dan seniman. Sangat-sangat mendukung. Banyak festival dan acara kesenian yang diadakan di Bali. Itu salah satu bentuk penghargaan seniman Bali, yaitu banyak festival dan acara kesenian. Sehingga seniman dapat menampilkan karya mereka dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Banyak orang berlomba-lomba jadi seniman. Kalau misalnya di daerah lain misalnya seniman itu tidak dihargai, ya gimana orang mau jadi seniman ya kan? Orang nggak ada dari situ kehidupan. Kemudian inspirasi alam misalnya. Bali memiliki keindahan alam yang sangat-sangat mempesona. Ya, dengan pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sawah-sawah yang hijau. Keindahan alam ini dapat menjadi inspirasi bagi seniman untuk menciptakan karya-karya yang indah. Wow, luar biasa. Kalau misalnya Bali itu gurun misalnya, ya bisa aja sih banyak seniman tapi nggak terlalu banyak
seperti sekarang ini ya. Kalau misalnya Bali itu seperti di Mars misalnya, seperti Venus misalnya, gersang ya. Ya bisa aja Bali tidak seperti sekarang ini ya, banyak seniman-seniman. Kemudian pengaruh dari kultur kreatif ya. Bali memiliki kultur kreatif yang sangat kuat dengan masyarakat yang sangat terbuka dan mendukung kreativitas ya. Mereka bereksperimen dan menciptakan karya-karya yang inovatif. Saya melihat di sosial media juga banyak kok orang-orang yang sangat kreatif, orang-orang Bali. Mereka menggunakan desain-desain yang unik-unik ya. Ada banyak saya melihat di sosial media, dan orang Bali ini luar biasa, jiwa seninya itu sangat-sangat paten. Kemudian pengaruh daripada agama dan filosofi ya. Agama dan filosofi Hindu yang dianut oleh mayoritas Bali memiliki pengaruh yang sangat besar pada kesenian dan kreativitas ya. Konsep-konsep seperti Trihita Karana atau tiga harmoni dan Dharma atau kebenaran dapat menjadi inspirasi bagi seniman untuk menciptakan karya-karya yang memiliki makna yang lebih dalam. Ya. Jadi dengan demikian ya, kombinasi dari warisan budaya, pendidikan seni, dukungan dari masyarakat, inspirasi alam, culture ya, dan pengaruh budaya, ini membentuk semacam filosofi dari kesenian orang Bali. Mereka menjadi seniman-seniman yang sangat-sangat kreatif dan berkelas. Saya sangat mengakui orang Bali itu punya nilai seni yang tinggi. Jadi dari keseluruhan saya perhatikan yang mulai dari toleransi, mulai daripada kesenian, mulai daripada kenapa orang Bali itu tidak suka merantau dan lain sebagainya. Saya melihat ada satu benang merah dari ketiga-tiganya. Apa itu? Religion, ya, agama. Ternyata benar feeling saya selama ini. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa orang Bali seperti sekarang ini? Karena mereka menganut agama Hindu. Ya, kalau misalnya mereka menganut agama lain, beda cerita lagi kan. Jadi agama itu sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi pola pikir suatu bangsa, mempengaruhi karakter masyarakat dan lain sebagainya. Ada banyak pengaruhnya. Dan kalau kita salah-salah dalam memilih agama, ya bisa hancur ya. Jadi kadang saya berpikir seperti ini ya. Bagaimana kalau dulu Konoha stay dengan agama leluhur mereka ya. Agama Siwa Buddha misalnya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kecang-kecang, tantrum bersama. Ya. Ya seperti itu. Ya ini hanya di Konoha ya. Kadang saya berpikir bagaimana kalau Konoha itu stay dengan ajaran leluhur mereka seperti ajaran Siwa Buddha, gabungan dari agama Hindu dengan Buddha. Ya menurut saya itu bisa aja Konoha dari Sabang sampai mereka itu bisa seperti Bali ya kan. Benar nggak? Menurut kalian gimana? Ini cuman seandainya ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menganut agama Siwa Buddha, enggak. Seandainya ya. Jadi ini harus diperhatikan dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi biasanya orang yang intoleran itu tidak melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, hanya melihat dari satu sudut pandangnya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat luar biasa kalau dulu ya warga Konoha itu stay dengan ajaran leluhur mereka. Ajaran yang mengajarkan tentang toleransi, kebaikan ya. Ini buktinya orang Bali toleransi karena apa? Faktor agama dong. Faktor apa lagi? Ya agama sangat mempengaruhi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Enggak bisa. Itu satu kesatuan. Seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Ini berkesinambungan ya. Sangat-sangat berkesinambungan. Agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau misalnya suatu bangsa itu kurang maju, SDM-nya berantakan, intoleransi, konflik di mana-mana, periksa pemuka agamanya. Periksa agamanya. Periksa ajarannya. Apakah ajarannya benar atau tidak? Apakah pemuka agamanya mengajarkan toleransi atau tidak? Kalau pemuka agamanya mengajarkan intoleransi, itu artinya
ada yang salah dalam cara kita beragama, ada yang salah dalam ajaran agama kita. Harusnya semua agama itu mengajarkan yang namanya toleransi. Kalau misalnya yang mengatakan, agama nenek moyang kita itu, agama leluhur kita itu kan menyembah berhala, ngapain kita ngikutin nenek moyang kita yang menyembah berhala? Kata siapa? Jadi ini semacam trik daripada penjajah ya. Kenapa penjajah mengatakan seperti ini? Ini trik daripada penjajah. Ya. Nggak hanya di Konoha, di India sekalipun, Inggris juga menggunakan ini. Nenek moyang kalian itu, warga Perindavan, nenek moyang kalian itu menyembah pohon, menyembah laut, menyembah sawah, menyembah batu, menyembah pasir dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang Perindavan berpikir, oh iya juga ya, nenek moyang kita itu berhala. Ya udah, kalau gitu kita jangan ikutin nenek moyang. Sehingga mereka terputus hubungan mereka dengan nenek moyang mereka. Dan kalau mereka sudah terputus, kalau sudah linglung, ya maka mereka akan mudah disetir, mudah diarahkan kemana. Sama seperti di Konoha juga. Kenapa sampai sekarang membekas kita mengatakan bahwa nenek moyang kita itu menyembah berhala? Itu adalah strategi daripada penjajah, divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai. Kita diputus dulu dengan nenek moyang kita, maka dikuasai. Karena apa? Karena tidak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau kita terputus dengan nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita itu mengajarkan tentang filosofi. Sama seperti orang Bali ini. Kenapa mereka toleransi? Karena ajaran daripada leluhur mereka. Kenapa mereka sangat menyukai jiwa seni? Karena ajaran daripada leluhur mereka. Di situ ada filosofi, di situ ada ajaran. Ya, di situ ada tradisi dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik. Kalau misalnya ada yang mengatakan nenek moyang kita itu menyembah berhala, masuk neraka dan sebagainya, kata siapa? Apakah Tuhan itu se-childish itu? Apakah Tuhan itu se-desperate itu? Apakah Tuhan segabut itu hanya memasukkan agama tertentu ke surganya, terus agama lain nggak masuk surga gitu, agama lain masuk neraka hanya karena beda agama? Sungguh tidak masuk akal. Kalaupun ada Tuhan seperti itu bukan sungguhan ya. Itu Tuhan buatan manusia. Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia itu, kalaupun Tuhan itu ada, karena Tuhan juga masih pertanyakan, tidak mungkin dia pilih kasih, tidak mungkin dia tidak bijaksana ya, karena Tuhan itu maha bijaksana. Bagaimana mungkin Tuhan itu dikatakan maha bijaksana, sementara ya kalau kita perhatikan Tuhan hanya memasukkan orang-orang tertentu ke surganya. Jadi ini sangat-sangat problematik ya, sangat-sangat bermasalah. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam toleransi.